Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait rencana subsidi Trans Jabodetabek untuk warga di wilayah penyangga, termasuk Jawa Barat. Deddy menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi layanan transportasi lintas wilayah tersebut. Dalam keterangannya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Juni 2025, Deddy menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bersedia ikut patungan dalam pembiayaan subsidi Trans Jabodetabek. Ia beralasan bahwa pemberian subsidi harus didasarkan pada tingkat urgensi dan kebutuhan mendasar masyarakat Jawa Barat. Deddy menjelaskan, jika transportasi publik memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, maka Pemprov Jabar tidak akan keberatan untuk berpartisipasi. Namun, menurutnya, saat ini prioritas utama pemerintah daerah adalah memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah pedesaan, yang dinilai lebih mendesak dibandingkan subsidi untuk transportasi perkotaan. Selama ini, subsidi layanan Trans Jabodetabek sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Setiap penumpang mendapatkan subsidi sebesar Rp11.500, sehingga tarif yang dibayarkan hanya Rp3.500. Namun, Deddy menilai, kebutuhan warga Jawa Barat berbeda dengan warga ibu kota, terutama di daerah-daerah yang masih minim akses transportasi publik. Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, ya gitu, urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerjasama dengan Pemprov dan Pemprov berikan subsidi. Kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kita nggak ada problem. Tetapi kalau bukan urgensinya, kita akan prioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan, nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan Pak, kebutuhannya mendesak sekarang kok Pak. Ya. Ini perlu taktis, tinggal kumpul sehari beres jalan loh Pak. Ya. Ini udah 6 bulan Pak. Ini keburu Pak, habis Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling Pak. Saya mah tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata. Gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser. Kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Buat apa banyak koordinasi kalau bisa langsung jadi? Kang Deddy Mulyadi bikin gua kagum lagi. Kali ini gua benar-benar kagum sama Kang Deddy. Jadi ceritanya Kang Deddy ini mau kunjungan buat meresmikan masjid. Di perjalanan ternyata banyak banget jalan yang rusak. Biasanya nih kalau pejabat kerja harus banyak rapat dan koordinasi. Tapi Kang Deddy tiba-tiba malah pengen langsung jadi. Guys, ukur 2 kilo 3 kilo mah bulan hareup waing digawean. Dan aya duit gawean gue jangan di mana we aya nu dianggarkeun di APBD aya anggaran teu kudu make APBD. Sudah Pak Bupati begini saja, tahun depan oleh Bapak anggarkan anggaran TMMD 5 miliar, nanti saya tambah 5 miliar. Kalau TMMD 10 miliar ini jalan selesai Pak, tambah 5 miliar di atas Jawa. Cen aing ge ngencreng aing mah gancang. Tambah 5 mil. Provinsi 5 miliar, APBD 5 miliar, Arta Graha 5 miliar. Jadi karya bakti TMMD-nya 10-15 miliar. Kalau menurut saya nggak usah nunggu tahun depan, tahun ini di perubahan anggaran masukin. Udah tahun ini di perubahan anggaran saya masukin. Saya tambah lagi 5 miliar, ini 10 miliar dari provinsi. Jadi karya bakti TNI-nya 20 miliar. Hei para pejabat tinggi, contoh nih Kang Deddy, rakyat itu pengennya pemimpin yang begini, bukan cuma ngasih janji, tapi beneran ngasih bukti. Ternyata hasil dari kontennya Kang Deddy Mulyadi melebihi gajinya sebagai gubernur. Diketahui channel YouTube-nya KDM ini sudah hampir menyentuh 8 juta subscriber dan sudah ditonton hingga 2,3 miliar kali. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan mingguannya berkisar antara 150 juta sampai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan bulanannya diperkirakan antara 652 juta hingga 10,3 miliar rupiah. Sementara itu gajinya sebagai gubernur hanya 3 juta rupiah dan 5,4 juta sebagai tunjangan jabatan. Ketua MPI Karawang kritik keras program nganjang ke warga Gubernur Jabar.
ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir kan nggak masuk akal, nggak masuk logika ya kan. Ini kayak masih pilgub aja, kampanye aja terus kampanye ya kan. Ini jangan membangun elektabilitas terus, bangun ya kesejahteraan warga Jawa Barat, bangun intelektual warga Jawa Barat dalam bidang pendidikan, bangun itu Jawa Barat dalam bidang infrastruktur. Jangan membangun elektabilitas terus ya. Kayak berasa masih kampanye aja nih. Nganjang terus, manggung terus. Ya kan? Kapan sejahterain rakyat Jawa Baratnya nih kalau begini? Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus Kota Tata, Jawa Barat istimewa. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan, dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian, ya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga pagi hari ini menjadi semangat bagi kita. Kita terus kembangkan pendidikan di Jawa Barat menjadi pendidikan yang memiliki karakter, dan anak-anaknya tumbuh dengan baik menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Kan problem kita hari ini, itu kan problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga beban kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi problem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian. Ya, kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kena. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan, mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama. Bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan, tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk bekerja.
ya Pak dalam masalah ini? Saya dari kan saya biasa tenanganin. Suatu hari dia menghubungi saya, dia bilang, "Merapat?" Saya bilang, "Siap, Pak Gubernur," walaupun dia sudah terpilih gubernur, itu belum dilantik. Gitu. Terus dia bilang, "Enggak, saya yang mau ke kantor Bosman." Saya bilang, "Tar dulu, lo yang gubernur." Saya bilang kayak gitu. Tetap aja jabatan itu melekat dan kita rakyat biasa yang menghadap. Jangan gitu ya. Nah, singkat cerita dia datang. Udah datang pakai kamera gitu ya. Saya pikir, "Kami kenapa pakai kamera?" Dia bilang gitu. Jawabannya sangat sederhana. Saya mau ini semua terbuka. Saya mau kita transparan. Kita nggak mau ada hengki-pengki. Di belakang ada kong kali kong bermain. Saya mau semua direkam. Terus momen itu saya terpikir bahwa versi saya ya, ini orang negakin integritas. Ini yang nggak banyak orang tahu kenapa dia menggunakan kamera. Bisa dikatakan 10 jam lebih dalam sehari. Adalah demi transparansi dan demi kesalahan lidah dia bisa dikoreksi nantinya. Atau kan kalau di pelajaran agama dulu mungkin kalau ada hubungan ini catatlah gitu ya. Nah, catat versi sekarang kan direkam sebenarnya, dikomentasikan. Masih keneh aya warga Jabar anu nyerang personal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kusabab teu bisa bahasa Inggris cenah. Yeuh dangukeunnya. Yeuh urang sebagai warga Jabar mayoritasna masih kene bangga dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi kusabab naon kinerja Kang Deddy Mulyadi nu dipake lain ku bahasa Inggris mah lain prioritas utama nu penting kerja nyata heula. Da perasaan orang mah Kang Deddy teh mimpin di Jawa Barat anu mayoritasna bahasa Sunda KB da lain bahasa welcome, what's your name, da lain bahasa Inggris atuh da moal ngartieun indung-indung atau bapak-bapak ya anu di Jawa Barat mah. Lieur maneh mah sok ayeuna sebutkeun gubernur mana anu boga sebutan kieu selain KDM unggul ya dangukeun ya. Ya Bapak aing mah Kang Deddy Mulyadi disebut lagi Bapak Pembangunan, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Pembersih Sungai, jeung di Bapak Pembersih Korupsi nyata Kang Deddy Mulyadi. Jeung anu paling penting Bapak anu betul-betul kritis terhadap anggaran ketidakbenaran di Jawa Barat sahadi lamun lain Kang Deddy Mulyadi tah. Jadi teu kudu bisa bahasa Inggris, tapi penting bisa kerja nyata na kituna geus bangga rakyat Jawa Barat mah. Yuk, anu komen lagi da warga Jawa Barat kene da orang mah heran. Hayang boga pemimpin alus tapi malah dikritik goreng. Ngawur. Itulah beberapa potongan berita tentang Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Salah satunya menolak usulan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.